Kilometer informasi terpercaya. Kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, ya mungkin teman-teman tahu sendiri, atau perlu saya ungkap 14 yang sudah saya sampaikan ya, biar lebih terperinci lagi. 14 yang sudah diungkap oleh jajaran Polda Metro dan jajaran Polres-Polres yang ada di wilayah. Yang pertama itu bulan 4 yang lalu, ya, ini Subdit 4 menangkap seseorang, ya, tersangka NA. Ini menyangkut yang saya sampaikan, kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia. Pelakunya sudah kita amankan, inisialnya NA. Kemudian yang kedua juga ada sama di bulan 3 akhir ini, Menteri Kesehatan dia mencaci maki Menteri Kesehatan pada saat itu, juga telah mengamankan tersangka YH di daerah Sukabumi, Jawa Barat, ya. Kemudian yang ketiga, Subdit Krim 4 lagi, ini juga sama, menyebarkan berita bohong tentang antisipasi corona, seluruh BUMN DKI tutup. Amankan satu orang, ya, satu orang tersangka. Kemudian juga sama yang Menteri Kesehatan ini berlanjut, mengamankan seseorang inisial AFR. Yang kelima itu adanya data tol yang ditutup arah DKI Jakarta. Juga mengamankan seseorang tersangka inisialnya AOI di lokasi kerjanya di daerah Babakan, Madang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang keenam ini Polresta Bandara, hoax tentang virus corona masuk Soekarno-Hatta yang sempat menghebohkan, ya. Kemudian telah berhasil mengamankan pelakunya, ya. Ini sekitar bulan 2 kemarin. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur juga sama, telah berhasil mengamankan tersangka inisial AN, seorang karyawan PGC yang dibawa mobil ambulan. Jadi diisukan dia adalah terkena COVID pada saat itu. Kemudian Jakarta Timur yang kedua juga sama, laporan bos di Pinang Melayu akses sudah ditutup lockdown pada saat itu, ya. Juga kita telah mengamankan seseorang. Kemudian di Jakarta Barat juga sama, ya, yang menyatakan bahwa Mall Kondominium Anggrek itu seluruh personil di kondominium adalah terjangkit virus, sehingga menghebohkan pada saat itu. Pelakunya sudah kita amankan, ya, di Polres Jakarta Barat. Kemudian yang kedua yang Jakarta Barat juga Tanjung Duren, ya, ini sama juga, orang pingsan kemudian disebarluaskan bahwa itu terkena virus COVID-19. Kemudian Jakarta Utara sektor Gading, ya, ini juga Kapolres di situ sedang pelatihan tapi diisukan. Saya masih ini pada saat itu. Kemudian juga sama Kelapa Gading, sama juga yang ke-13 Jakarta Utara, ini sama mengisukan masalah di Kelapa Gading juga sama tentang COVID. Yang terakhir adalah ungkap Polda Metro Jaya, tersangka saudara MR. Jadi 14 kasus yang sudah kita inikan dengan kriteria yang pertama kebencian terhadap presiden, kemudian kebencian terhadap pejabat negara, ya, kemudian juga ada penyebaran video-video yang memang membuat masyarakat resah tentang adanya orang yang terkena atau meninggal dunia karena COVID-19. Nah, modus operandi yang dilakukan selama ini kita tahu adalah menggunakan akun palsu dan atau mengatasnamakan orang lain, kemudian dengan sengaja menyebarkan berita hoax tersebut, ya. Ini biasanya ujaran kebencian kepada negara. Kita dari tim ini akan mempelajari dulu apakah ini perlu memang harus cukup dengan kita diblokir saja akunnya supaya jangan sampai menyebar cepat kepada masyarakat, membuat masyarakat resah yang lain, ataukah memang nanti akan disidik selanjutnya. Itu tergantung daripada penyidiknya nanti sambil kita menganalisa dan evaluasi semua.
semua bentuk-bentuk yang kita bandingkan adalah bulan yang sama tetapi di tahun yang berbeda. Saya katakan tadi, ya. Jadi kalau saya bandingkan Januari, Februari, Maret, April atau Februari, Maret, April sekarang ini masa pandemi, berarti saya harus bandingkan dengan Februari, Maret, April di tahun 2019 yang lalu. Itu perbandingannya, ya. Angkanya pastinya untuk presentasinya saya belum ini ada sama saya, tetapi memang lebih meningkat sedikit, ada kenaikan sedikit di masa pandemi ini. Adanya beberapa berita-berita hoax, saya katakan tadi, tapi tidak signifikan, tidak full, tidak terlalu tinggi, tetapi ada. Oke. Kita bandingkan sekarang, memang betul 443 ini yang dilakukan penyelidikan hasil laporan informasi yang ada dan hasil patroli yang dilakukan oleh tim Satgas Cyber, baik itu Polda, Krimsus Polda maupun teman-teman dari wilayah, dari Polres. Tetapi kriterianya kita sambil melihat, ya, apakah cukup dengan kita blokir saja akun ini, itulah. Kita blokir saja akun ini, itu sudah bisa membuat masyarakat nggak terlalu resah, ya? Ataukah memang harus diselidiki karena ini memang sudah membawa keresahan masyarakat. Ini sambil berjalan penyelidikan ini berjalan. Lidik dan sidik nantinya 14 yang kita ungkap. Apakah stop dari 443 ini 14? Terus masih berjalan terus. Tetapi ada 218 yang kita sudah minta kepada Kementerian Kominfo di sini untuk akun-akun ini untuk segera di take down saja dulu. Ya, nah ini juga saran, saya himbau juga kepada teman-teman, sering media menyampaikan ke saya, Pak, apakah ini benar? Dengan ketikan-ketikan biasa saja kok masih harus dipermasalahkan? Semua bisa mengetik, itu yang saya bilang.